Shalom anak-anak ibu kelas 12. Sekarang kita masuk di jam pelajaran agama Kristen ya anak. Pastikan Anda semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tetap semangat ya walaupun masih PJJ daring. Nah sekarang mari kita memulai pembelajaran kita dengan mengamati video pembelajaran berikut. Selamat belajar. Materi kita hari ini yaitu kedaulatan Allah. Nah, pada setiap hak melekat kejiwaan. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya diawali sejak manusia ada di bumi. Hal ini disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Nah, berbicara tentang hak asasi manusia dalam iman Kristen beranjak dari dua pokok utama, yaitu kedaulatan Allah yang universal dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama, kedaulatan Allah. Yang pertama itu kedaulatan Allah yang universal. Nah, kedaulatan Allah yang universal bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak paling asasi yang melekat dan diletakkan oleh Allah pada setiap manusia semata-mata karena ia adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, ia sendiri atau Allah sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan ke hidung manusia sehingga manusia itu hidup. Bisa dibaca nanti di dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Nah, Allah sendirilah yang memberikan nafas kehidupan. Karena itu, hanya Allah yang hendak mengambilnya dari manusia. Tidak ada seorang pun atau lembaga apapun, termasuk negara yang mempunyai kuasa untuk membatalkan hak-hak tersebut. Hukum pertama dalam 10 hukum adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga. Artinya di sini tidak ada yang boleh berkuasa atas manusia atau sesamanya. Hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Nah, yang kedua yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di mana kita tahu bahwa manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan sesamanya dan di hadapan Allah, dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tidak ada yang lebih atau kurang. Perbedaan latar belakang tidak sedikit pun mengurangi atau menambah kesamaan manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, manusia harus saling menghargai, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan memelihara kehidupan dengan sesamanya dan dengan alam semesta demi kesejahteraan seluruh umat. Nah, semua hak yang berakar pada eksistensi manusia adalah hak-hak yang melekat bersama dengan kehadiran manusia ke dunia. Ya. Selain hak yang bersifat universal, manusia memiliki hak-hak lain yang diterima karena perlindungan negara atau lembaga.
dan yang dapat diterima apabila seseorang telah memenuhi kewajiban tertentu. Berbicara hak memang tidak pernah terlepas dari kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak asasi yang diperjuangkan agar terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, tiap manusia mempunyai kewajiban menjaga agar hak asasi orang lain juga dapat terpenuhi. Jadi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia karena ia adalah ciptaan Tuhan dan tidak dapat diganggu-gugat. Hak asasi manusia menempatkan manusia pada kedudukan yang mulia, memiliki harkat-harkat dan derajat yang tinggi. Menghormati hak asasi manusia berarti menghormati Allah penciptanya. Melanggar hak asasi manusia berarti merampas hak Allah dan merupakan pemberontakan dan penghinaan terhadap Allah yang telah menciptakannya. Jadi kedaulatan Allah terhadap manusia, ya, kedaulatan Allah terhadap manusia tidak hanya sebatas harga diri, tetapi mencakup seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan terhadap manusia hendaklah dilakukan atas kesadaran akan penghormatan tertinggi terhadap pencipta yang memberikan napas kehidupan. Demikian materi kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di WA Group ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.